Oke guys, jadi hari ini gue mau update beberapa hal mengenai persiapan evakuasi ikan-ikan di Megatank. Nah, yang pertama ini, kalau kalian lihat, gue sedang membuat mezanin di samping Megatank ini. Nah, gunanya mezanin ini nanti itu sebagai tempat atau area evakuasi beberapa ikan. Jadi, sekarang ini gue sedang mengorder 2 buah bag fiber. Yang satu itu ukurannya 3 kali 1,5 kali 1, dan yang satu lagi itu 4 kali 2 kali 1. Nah, yang ukuran 3 meter itu nanti akan pas nih di atas sini nih gua taruhnya. Dan yang untuk 4 meter di atas akuarium pembesaran sampai ke pojok sana lah intinya. Itu kemarin udah kita ukur dan itu yang udah kita tetapkan ukuran-ukurannya, dan Bang Dani pun membuat mezanin ini rangka-rangka tulangannya pun menyesuaikan dengan ukuran bag fiber yang sedang kita pesan. Nah, untuk bag fiber itu estimasinya mungkin 2 mingguan lagi baru siap. Nah, jadi ini gue putuskan membuat mezanin di samping Megatank itu pertama karena gue mempertimbangkan proses evakuasi Goliath. Gue harus menyediakan tempat yang sangat-sangat dekat dari Megatank untuk Goliath itu sendiri. Makanya nanti yang 3 meter dimana gue akan taruh di sini itu khusus untuk Goliath sendiri guys. Nah, untuk yang 4 meter itu nanti untuk semua ikan pari gua akan gua masukin ke sana, dan juga mungkin oksidoras gua akan masukin ke sana. Nah, jadi prosesnya itu mungkin masih sekitar semingguan lagi itu semua akan selesai. Nanti kita akan lihat hasilnya seperti apa. Dan sekarang ini ada hal yang ngebuat gua agak sedikit cemas nih. Ini udah mulai ada rembesan nih di sini nih, tipis-tipis nih, tuh. Gua nggak tahu kenapa, kayaknya ya gua nggak tahu lah. Coba kalian bisa lihat nih, udah mulai ada rembesan nih, ini basah nih, tuh kelihatan ya, ini rembesan dari Megatank. Jadi balik lagi nih ke mezanin. Jadi nanti gue lihat planning gua begitu serok dari Megatank, serok kan, angkat. Nah, begitu kita ada bag fiber di atas ini untuk dia sendiri, jadi tinggal deket lah intinya gitu ya. Dan nanti saat semua udah jadi mindahin Goliath pun, karena jaraknya ini cuma 1 meter atau 2 meter dari Megatank, serok, blok gitu langsung nyemplung lagi ke Megatank. Nah, yuk gua mau ajak kalian ke atas sedikit nih untuk ngelihat view-nya kayak gimana. Nah, jadi ini kan Megatank. Nah, ini udah mulai nanti menjadi lantai mezanin, dimana yang bagian paling dekat sini itu untuk Goliath. Jadi serok Goliath, plek gitu kan. Itu yang paling memungkinkan kayaknya yang bisa kita lakukan. Jadi emang mau nggak mau tempat ini gua persiapkan. Namun setelah semua renovasi ini selesai, tempat ini bukan menjadi tempat yang nggak ada gunanya. Tetap akan ada gunanya. Bisa jadi kita breed pari juga kita lanjutin di sini. Karena ini areanya lumayan nih. Ini 5,5 kali 4 meter ya kurang lebih. Nah, untuk bag fiber yang sekarang gua persiapkan untuk evakuasi, kedepannya nanti akan kita pakai lagi atau enggak itu urusan nanti. Yang penting minimal gua udah punya ada area lebih nih di sini. Nanti baru kita apa-apain lah. Intinya area ini untuk evakuasi, setelah semuanya selesai baru kita pikirin, kita rapihin lagi. Dan kemudian gua mau tunjukin kalian kolam geomembran yang kita buat. Kolam itu kemarin dibilang selesai, belum juga, karena galian tanahnya itu ada yang harus diperbaiki. Kemarin itu terlalu tegak lurus. Kemudian gue video call dengan Bang Dino, gue liatin bentuknya kayak gimana, karena untuk kolam geomembran kan mereka juga, Bang Dino itu udah cukup sering buat, jadi gue minta input lah ke dia kan. Nah, jadi Bang Dino bilang itu terlalu tegak dan harus dibuat agak landai. Nah, akhirnya ini kan lah sama tukangnya. Jadi ini udah mulai lebih landai nih sekarang nih kalau kalian lihat. Tuh. Kalau kemarin kan kalau kita lihat dari footage sebelumnya terlalu tegak lurus, sekarang udah lebih landai. Nah, ini untuk geomembrannya sendiri mungkin waktu dekat ini akan dikirim, dan mungkin minggu depan udah bisa dipasang. Jadi untuk pembuatan geomembran, gue juga udah diajarin sama Bang Dino gimana cara buatnya. Nah, ini ada satu aja nih yang perlu gue selesaikan sebelum pemasangan geomembran. Itu ngebuat jalur udara
di bagian tanah. Nah, kayak gimana? Nanti kita lihat apa yang gue maksud saat pembuatan atau pengerjaan kolam geomembran. Nah, jadi untuk evakuasi ikan di megatank, nanti gimana-gimananya, kemarin kan gue udah sempat buka pertanyaan atau minta pendapat kalian ya di video sebelumnya. Itu banyak yang menyarankan menggunakan forklift atau sejenisnya. Tapi area sini nih sempit guys, ini paling sisa 2 meter aja nih. 2 meteran nih. Jadi untuk akses forklift, gue nggak tahu apakah bisa, dan kalaupun bisa berarti bak fiber yang sekarang ini isinya Arapaima itu ya harus dipindahkan, sedangkan ini mau gue gunakan sebagai filter dari kolam geomembran itu. Gue tinggal tarik pompa, tembak sini, taruh media segala macam, air balik lagi. Itu kan rencana awal gue, berarti ini nggak bisa digunakan. Nah, gue jadi bingung nih apakah tetap harus menggunakan tangga atau gimana. Tapi nantilah kita lihat lah. Mungkin akan ada beberapa perubahan yang bisa memungkinkan masuk forklift ke area ini. Tapi kalau per sekarang ini kayaknya agak susah nih untuk akses masuk forklift dan lain-lain. Aduh, atau intinya sih gini, kalau gue lihat kan udah aman tuh di atas megatank. Kalau ikan-ikan lain gue rasa tinggal piraiba aja yang gue agak takut, karena piraiba itu gue udah ngomong sama Bang Albert. Jadi dia kan yang punya piraiba cukup besar juga ya, 1,2 meteran. Itu piraiba dia saat dia memindahkan dari megatank dia yang lama ke megatank dia yang baru, itu sama dia dikasih biusnya pakai vodka. Dia nggak ada obat bius, jadi megatanknya itu dikasih vodka, jadi ikannya mabok, udah oleng. Baru sama dia dipindahin jarak dari tempat lama ke tempat baru 15 menit. Dan itu pun ikannya udah mabok gitu, tapi masih ngebrontak. Apalagi ikannya masih seger, kalau misalnya kayak di gua tuh masih seger. Takutnya dia ngebrontak di dalam bak fiber atau kayak gimana saat proses pemindahan. Jadi makanya piraiba itu harus cepat juga dipindahin ya, sama kayak gue lihat sebenarnya. Cuma nantilah minimal piraiba tidak seringkih gue lihat untuk proses pemindahan. Dan sisanya itu sih yang bisa gue update. Dan sekarang gue akan update ke kalian mengenai kondisi ikan-ikan di megatank, karena ini udah 2 minggu mereka ini hidup tanpa filter. So see you guys in the next video. Bye bye.